Jadi mudah-mudahan si Aib bisa ditangkap ya. Itu pun kalau Aib mau gitu loh. Aib mau bongkar semua kan gitu. Kalau dia berani bongkar semua. Hola netizen yang tercinta, sosok Aib kini dicari-cari publik menyusul kesaksiannya tentang kasus Vina Cirebon. Dia mengaku melihat Vina Cirebon dan Eki dilempar batu oleh sekelompok remaja pada malam kejadian. Aib juga mengaku melihat Peggy Setiawan di antara pelaku kasus Vina Cirebon. Kesaksian inilah yang menyeret Peggy Setiawan ke dalam penjara di Polda Jabar. Hingga akhirnya Peggy bebas setelah melalui proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Dulu Aib selalu memakai masker jika tampil di media, termasuk di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi. Wajah asli Aib di balik masker akhirnya terungkap. Sebuah video beredar berisi cuplikan beberapa potret Aib tanpa masker diunggah. Video tersebut disertai sejumlah keterangan terkait sosok Aib. Ternyata Aib diketahui memiliki nama panggilan Aib alias Abi. Ia juga disebut merupakan anggota geng motor. Diunggah juga sejumlah foto Aib tengah mengenakan jaket bertuliskan XTC. Aib kini diketahui bekerja sebagai sopir ambulan. Dalam videonya juga terlihat beberapa tangkapan layar status Facebook milik Aib. Diduga Aib memiliki dendam kesumat kepada 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Peggy Setiawan menantang Aib untuk bertemu selepas dirinya bebas. Peggy Setiawan juga berencana melaporkan Aib ke polisi atas dasar dugaan pencemaran nama baik. Pasalnya, Aib sempat ngaku melihat Peggy Setiawan pada saat malam kejadian Vina Cirebon. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aib dan Dede harus mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan. Ada konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan. Maka di saat tidak mampu mempertanggungjawabkannya, maka suka tidak suka, mau tidak mau, Aib dan Dede harus menerima konsekuensinya. Dan untuk yang lain bersiap-siaplah. Ya, untuk yang lain bersiap-siaplah. Di saat segala sesuatunya sudah proper, sudah matang, dan sudah lengkap, itu tandanya giliran kalian untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan. Bersiap-siaplah. Hal ini tidak hanya berhenti di Aib dan Dede setelah sebelumnya Pak RT dan anak Pak RT. Maka untuk yang lain bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah. Aib dan Dede dilaporkan ke Bareskrim. Hakan sia ajignya sok lapor-laporkeun lah. Wah kabeh tuman jelema-jelema kitu mah supaya kabuka lamun jadi saksi na dibayar saha anu mayarna. Tangkurak mah Hakan sia tah Hakan sia Aib cungur sampai dah tuh Bongkar-bongkar yuk tentang Aib, Deden sama si Pasren. Berdasarkan kesaksian mereka, ya kan, 7 orang ini sama si Peggy dimasukkan ke dalam penjara. Setelah si Peggy bebas, otomatis kesaksiannya si Aib, mereka bertiga ini adalah kualitasnya diragukan, kebenarannya diragukan. Aku paham sekarang Aib sama si Pasren sama apa lagi disembunyikan, lagi diungsikan. Tanya sama Rudiana, diungsikan kemana? Dengan terbongkarnya si Peggy ini, bebasnya Peggy dari kasus tersangka dengan barang bukti yang tidak kuat, otomatis membuka peluang PK akan berhasil. PK-nya 7 orang yang masuk dalam penjara itu akan berhasil. Siap-siap si Aib sama si Pasren sama si ini kan yang bikin kesaksian itu, ini kan lagi dilaporkan sama si Deddy Mulyadi nih, ya kan? Otomatis ya mereka secara ini akan masuk penjara. 100% mereka akan masuk penjara. Membikin keterangan palsu masuk penjara. Penjaranya berapa tahun? Ya lumayan sih gitu loh, ya kan? Ya siap-siap sih menurut gue. Orang ini siap-siap deh. Sekarang mereka lagi ketar-ketir nih. Yang ketar-ketir bukannya Aib, Rudiana juga bingung. Sampai kayak gini semuanya akan terbongkar. Ayo, kebenaran akan mulai muncul. Salam waras. Jadi dari selama mengikuti kasus Vina Cirebon ini ya, dalam pandangan saya ini nampaknya bukan kasus percintaan ya. Jelas bukan kasus percintaan ataupun kasus kenakalan antar remaja atau kasus antar geng motor. Jelas tidak ya. Kenapa tidak? Karena tidak mungkin kalau cuma kasus percintaan
kemudian Eki meninggal, atau kasus tawuran antar geng motor, itu bapaknya Eki yang polisi tidak bisa menangkap ya. Jadi jelas ini bukan kasus percintaan atau antar persaingan antar geng, bukan. Ya, kalau ini benar begitu maka mudah sekali bapaknya Eki menangkap. Apalagi bapaknya Eki anaknya meninggal, kan gitu. Jelas tidak. Dan sebenarnya bapaknya Eki kan udah melaporkan itu bahwa diduga namun makin kesini makin ngawur ya. Tiba-tiba ada BAP palsu, salah tangkap. Awal-awal bagus, tapi makin ke belakang ngawur. Bahkan sidang pun bisa ditutup, sidang tertutup ya. Jadi kalau disuruh milih yang mendekati kasus ini ya lebih ke obat-obatan terlarang. Karena yang punya kuasa untuk membayar kan bandar. Jadi lebih ke obat-obatan. Kalau kasus percintaan dan persaingan antar geng jauh rasanya sampai sejauh ini, setertutup ini gitu loh. Ya, kalau mendekati ya bandar. Dan dalam pandangan saya, bapaknya Eki tentu tahu ini. Namun, kalau saya jadi bapaknya Eki, kalau disuruh milih antara masih menjadi polisi atau keluar dipecat demi anak, saya memilih dipecat. Namun, nampaknya bapaknya Eki lebih memilih jabatan. Ya, jadi dia masih menjabat menjadi polisi. Itu opini saya. Jadi seperti ada kekuatan yang menyetop untuk melanjutkan kasus ini pada 2016 itu ke bapaknya Eki yang lebih tinggi, dan bapak Eki nurut ya. Dan mengenai Eki dan Pina, saya sekarang kurang percaya dengan keterangan para saksi, apalagi yang saksi muncul maskeran, pakai masker. Baik Liga Akbar, Linda, Mel, Aib, apalagi Suroto, saya kurang percaya. Yang masih saya percayai adalah ketika kakaknya Pina bilang, Pina pergi dijemput oleh Eki dan dua wanita. Sampai situ saja saya percaya. Kemudian ditemukan di playoper, itu saya percaya. Namun sisa kisahnya, bagaimana kejadian selanjutnya, sebelum itu saya kurang yakin gitu loh. Karena bisa saja dikarang kan. Ya, jadi yang agak saya curigai itu adalah Eki ini mengetahui, atau bisa saja Eki ini karena dia anak Rudiana, kanit narkoba, untuk memberi warning, memberi peringatan kepada Rudiana agar tidak bertindak lebih lanjut ya. Karena pasti tidak enak misalnya dalam sebuah kelompok komunitas sebagian pemakai narkoba, kemudian ada anak kanit narkoba ikut gabung di sana, kan nggak enak. Jadi bisa juga dilakukan seperti itu. Atau bisa juga circle-nya Eki, kelompok Eki ini beberapa disuruh dibayar untuk menghabisi Eki ya. Dan setelah dibayar agar nama mereka tidak tercoreng, maka yang membayar ini juga bisa masuk ke kepolisian, bekerja sama dengan polisi untuk mencari kambing hitam, kuli bangunan itu. Makanya ada yang bikin status semua bisa dibeli, contohnya hukum gitu. Status dari seseorang yang saya bahas awal ini. Ya, jadi kalau sampai sejauh ini yang lebih mendekati ya bandar ya, kalau sejauh ini. Jadi mudah-mudahan si Aib bisa ditangkap ya. Itu pun kalau Aib mau gitu loh, Aib mau bongkar semua kan gitu. Kalau dia berani bongkar semua. Hasil pra-peradilan Peggy Setiawan. Pertama, kita harus hormat, respek, angkat topi kepada tim pengacara Peggy Setiawan yang berhasil berjuang membuktikan bahwa status Peggy sebagai tersangka tidak sesuai dengan hukum. Maka hari ini status Peggy Setiawan adalah masyarakat biasa, tidak lagi menyandang status tersangka. Nah, namun apakah perkara Peggy ini selesai? Ya kalau aku ditanya sih maunya udah tutup aja ini kasus Pina Cirebon ini, ditutup, case close, selesai. Nah tapi kan nggak begitu menurut hukum. Menurut hukum ini kan masih gantung. Ya polisi ya kembali harus mencari, kembali harus mengumpulkan bukti-bukti. Nah berdasarkan putusan pra-peradilan, pertimbangan hakim yang dibacakan itu, oleh karena Peggy Setiawan terbukti tidak pernah sama sekali dipanggil sebelumnya, maka penetapan tersangkanya tidak sah. Kalau berdasarkan itu, bisa saja besok-besok pihak kepolisian dipanggil dulu si Peggy Setiawan, dimintai keterangan, kemudian apabila ya, ini harus digarisbawahi, apabila memang berdasarkan bukti-bukti yang ada, harus jelas dong buktinya apa ya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada memang mengarah ke Peggy Setiawan sebagai terduga atau tersangka, ya polisi bisa menetapkan kembali sebagai tersangka. Namun tidak segampang itu. Pihak penyidik ini harus betul-betul hati-hati, harus betul-betul detail dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jangan sampai diperadilankan lagi kemudian kalah lagi, kan begitu. Jangan sampai
seperti kesannya mau pokoknya apa yang terjadi Peggy harus tersangka. Jangan sampai terkesan begitu. Jadi semua bukti-bukti itu harus jelas. Kemudian terhadap 2 DPO lain itu tidak fiktif. Kenapa? Karena hasil putusan pengadilan yang di Cirebon itu juga dijadikan sebagai pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pra-Peradilan. Itu berlaku. Jadi yang 3 tadi, cari 3 ini. Ini PR sekarang. Cari 3 ini. Nah, kalau memang dari 3 ini memang ada Peggy Setiawan, kalau memang ada bukti-bukti yang mengarah ke sana, ya silakan, kan menurut hukum begitu. Nah, jadi pertama selamat dulu kepada tim kuasa hukum, tim penasihat hukum dari Peggy Setiawan. Namun secara hukum kita semua tahu, kita ngerti bahwa menang pra-peradilan bukan finish. Pra-peradilan bukan putusan akhir. Dia hanya menilai hal-hal formil. Jadi kalau ada cacat formil, ada kesalahan formil, itu bisa diperbaiki, tinggal diulang. Kalau memang selama ini belum dipanggil lagi. Kira-kira begitu. Kalau memang persoalannya di alat bukti, maka penyidik harus mencari 2 alat bukti yang baru, jangan pakai alat bukti yang lama. Karena kira-kira begitu dia, ya. Pokoknya demi keadilan dan penegakan hukum, sebaiknya ini dihentikan aja ini. Dihentikan aja, ditutup aja kasus ini kan. Halo Pak Polisi, bagaimana kabarnya? Saya mengucapkan terima kasih ya kepada jajaran-jajaran polisi yang kemarin terlibat dalam kasus Peggy Setiawan, penangkapan atau penetapan tersangka kepada Bang Peggy Setiawan. Karena dari proses itulah terbentuk sosok Peggy Setiawan yang saat sekarang ini. Saya jadi teringat kepada salah satu kisah kerang mutiara, di mana setiap kali kerang mutiara membuka cangkangnya untuk mencari makanan, setiap itu pula kerang mutiara harus rela tubuhnya termasuki oleh butiran pasir. Mengingat tubuhnya yang sangat lembut, termasuki butiran pasir itu bukanlah hal yang menyenangkan. Setiap kali pasir masuk ke dalam tubuhnya, setiap itu pula kerang mutiara harus merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi dengan kesabaran dan ketahanan si kerang ini, akhirnya kerang mampu membentuk sebuah imun atau kekebalan tubuh dalam si kerang berupa cairan yang akan membungkus setiap butiran pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang mana cairan itu membuat permukaan kerang yang tadinya kasar menjadi lebih lembut. Dan seiring berjalannya waktu, cairan itu akan mengeras dan terbentuklah butiran mutiara yang memiliki nilai tiada tara. Dan mungkin itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kehidupan Peggy saat ini.